Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 2 Maret 2022, bukan hari Rabu biasa tetapi hari Rabu Abu. Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 1-6, ayat 16-18. Kita diingatkan untuk menjalankan masa retret agung dengan baik dan penuh tanggung jawab selama masa Prapaskah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk manfaatkan masa Prapaskah ini dengan sebaik-baiknya lewat perbuatan amal, doa, dan puasa. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jalankanlah masa retret agung dengan baik. Hari ini kita memulai masa Prapaskah kita. Dalam tradisi gereja, masa Prapaskah menjadi masa untuk retret agung. Mengapa disebut retret agung? Karena waktu retretnya cukup lama, yaitu 40 hari. Kita mengikuti retret Yesus Kristus selama 40 hari. Dalam retret ini kita kombinasikan 3 hal penting, yaitu doa, puasa,
dan memberi sedekah. Diharapkan agar hasil dari masa Prapaskah atau retret agung ini, kita menjadi pengikut Kristus yang kokoh dalam iman dan saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Masa Prapaskah juga dilihat sebagai masa persiapan pembaptisan untuk mereka yang mau dibaptis pada malam Paskah dan pertobatan bagi umat beriman agar bangkit bersama Kristus pada hari kebangkitannya. Dalam Injil hari ini, Yesus menekankan 3 hal penting, yaitu doa, puasa, dan memberi sedekah. Doa. Lewat doa kita bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, selalu merasa satu dengan Dia, merasakan kehangatan cintanya, mendengarkan bisikannya. Dengan bebas kita luapkan isi hati, perasaan dan kebutuhan kita kepadanya. Yesus bersabda, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau mau berdoa, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam kesendirian, kita bisa secara bebas ungkapkan hati kita kepada Tuhan, yang selalu setia mendengarkan ungkapan hati kita. Yang kedua, puasa. Dalam berpuasa, kita dengan sadar mau mengontrol diri dari segala kebiasaan yang sering mendatangkan ketidaknyamanan dalam diri. Entah yang berhubungan dengan kesehatan, pikiran, perasaan, dan pertumbuhan kerohanian kita. Dalam kaitan dengan iman, berpuasa berarti secara sadar kita mau menjalin kembali relasi kita dengan Tuhan, memperbaiki hati lewat pertobatan dan pengakuan dosa. Dalam berpuasa kita kosongkan diri dan membiarkan kekosongan itu kita isi dengan roh Tuhan agar kita sungguh merasakan kehangatan cinta Tuhan. Yesus berkata, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kalau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang lain bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu berarti puasa bukanlah soal penampilan lahiriah, tetapi lebih pada soal penampilan batinia. Yang ketiga, memberi sedekah adalah ekspresi cinta agape. Memberi tanpa mengharapkan imbalan dari yang menerima, itulah cinta agape. Memberi hanya karena dorongan cinta akan sesama yang sungguh mengharapkan bantuan. Kata Yesus, kalau engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Tetapi hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan membalasnya. Semua perbuatan baik kita pasti selalu dibalas oleh Bapa yang selalu menyaksikannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita berterima kasih kepada gereja karena kita diberi kesempatan khusus selama 40 hari untuk merenung, berdoa, berpuasa, dan melakukan karya amal sambil menantikan hari kebangkitan Kristus di hari Paskah nanti. Marilah kita manfaatkan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan emas untuk menjalankan retret agung kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan teguhkanlah niat dan rencana baik kami selama masa Prapaskah ini, sehingga kami pun dapat menjalankannya dengan baik, sehingga di hari Paskah nanti kami boleh bersukaria dan alami kebangkitan bersama Kristus.
Selamat menjalankan retret agung. Semoga roh Tuhan selalu membimbing kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.